Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat. Sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan, karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu, dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia, bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu, dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada, mesti kita lakukan jauh lebih cepat. Lebih satset. Dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan, agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, ketua BEM, yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan, masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Batur, bagaimana nih jualannya Pak Ganjar? Iya, saya pikir di sini jelas ya posisi Ganjar gitu ya. Bukannya nggak jelas? Oh jelas ya posisi. Kalau saya lihat dari sisi pemberantasan korupsi, saya pikir jelas persepsinya. Dari misalkan perampasan aset kalau di situ kan, kemiskinan dan juga bahkan lebih khusus lagi Nusa Kambangan gitu kan. Dari sisi ini, dari sisi penguatan pemberantasan korupsi, saya pikir di sini posisi tentang penguatan kelembagaan tentang pemberantasan korupsi di situ terlihat. Dan ini saya pikir terkait pemilih yang suka terhadap Indonesia Bersih ini Ganjar kampanye punya perhatian, terutama swing voter gitu kan, akan lebih memperhatikan terkait hal ini. Nah, dari sisi yang lain adalah
Ganjar mencoba untuk membangun narasi gitu yang dibangun dalam hal psikologi masyarakat. Makanya dia mengajin mulai dari Merauke dan sebagainya, yang ingin menggambarkan bahwa Ganjar akan tegak bersama masyarakat. Nah ini saya pikir salah satu gaya Ganjar sejak awal. Memang dia low profile, sederhana dan sebagainya, itu yang digambarkan oleh Ganjar dalam politik, mulai dari Jawa Tengah gitu kan, sampai menjadi capres kan seperti itu. Dan bahkan dalam hal mempresentasikan pun membangun contohnya adalah Pak Leo yang belajar dari YouTube gitu kan. Kan ini salah satu mengingatkan bahwa beliau juga melek di media sosial sebenarnya seperti itu. Nah, ini kan satu hal yang coba digambarkan oleh pasangan ini, dan di sini adalah saya lihat wakilnya menjadi salah satu alat atau strategi lah yang dipakai untuk membangun trust tentang pemberantasan korupsi. Jejak digital, jejak rekam Mahfud yang coba untuk dinaikkan lagi memorinya kepada masyarakat bahwa wakilnya juga sosok yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Coba ini yang coba harusnya lebih ya. Iya betul. Artinya saya pikir semalam itu seharusnya Pak Ganjar sudah mampu menarasikan, menggambarkan jejak rekam Mahfud sebagai wakilnya, bagaimana dalam upaya jejak rekam memberantas korupsi gitu kan. Mungkin kurang 4 menit dirasa kurang, masih kurang itu harus lebih panjang. Untuk pidato membuka itu ya. Harusnya lebih banyak karena dia dipasang. Dan dia tidak muncul itu. Iya itu betul. Ada sih muncul, cuman tidak begitu banyak untuk dibangun. Baik. Oke, Mas Hadi bagaimana? Saya melanjutkan tadi soal pasangan nomor urut 3 ya. Ganjar sama Mahfud. Tadi juga Mas Fatur juga bilang, Mas Bung Wira juga sepakat bahwa bagaimana dari pasangan nomor 1, 2, 3 Ganjar aja yang sering menyebut nama Pak Mahfud. Betul. Ini karena gini, kalau saya melihat dari sisi jurnalistik dan komunikasi, kalau cawapresnya pasangan nomor urut 1 itu sudah punya pemilih tersendiri. Si Muhaimin Iskandar, dia punya PKB, dia punya kalangan Islam tradisional dan sebagainya. Sedangkan pasangan urut nomor 2 Prabowo, cawapresnya Gibran, kita tahu bahwa dia kuat di Jawa Tengah, kemudian milenial dan sebagainya. Nah, yang jadi sorotan adalah pasangannya atau cawapresnya Ganjar, Pak Mahfud. Pak Mahfud ini ya kita akui beliau adalah pejabat yang bagus, kemudian anti korupsi, sampai sekarang tidak ada catatan hitam di beliau. Tapi hanya apakah dia vote getter, artinya pengambil suara. Nah, coba dikurangi, artinya coba ditutupi dengan Ganjar selalu menyebut nama Mahfud bahwa nanti akan ini. Karena saya yakin background basis massa Pak Mahfud hanya punya bahwa dia tokoh Jawa Timur, barangkali kan Madura dan sebagainya. Tetapi dari sisi partai dia tidak punya, background politik nggak ada. Jadi yang dijual dari keberadaan Pak Mahfud adalah sebagai pejabat yang bersih, saya kira. Nah itu floating mess barangkali yang menyukai pejabat-pejabat bersih, ya bisa aja kemudian memilih Mahfud supaya dia berhasil menjadi cawapresnya Ganjar. Saya kira itu. Jadi harus lebih banyak ya untuk ditonjolkan seperti itu ya. Karena kita lihat kan baik Anies maupun Prabowo kan jarang dia menampilkan cawapresnya, menyebutnya. Tapi Ganjar begitu banyak disebut sama dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.